Al-akhbar khamsata wa arba'un, dan khobar atau akhbar itu berisi 45 khobar di sini ya. Wal bawaqi asar, dan sisanya adalah asar. Wa anal an, kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, uridu at-tabarruk bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini, ingin mengambil berkah dengan mengajukan atau mengawalinya dengan dua hadis syarifaini yang mulia, yang agung, jalilain. Fal hadisul awal azazani bihi al-allamah al-syekh Muhammad al-Khatib al-Syami summa al-Madani al-Hambali. Maka hadis yang pertama, yaitu hadis yang telah diijazahkan kepadaku, azazani bihi al-allamah. Al-allamah ini gelar bagi orang yang alim, ulama di atasnya adalah allamah, artinya begitu luasnya ilmunya. Kalau tadi al-hafiz, hafiz itu adalah orang yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis baginda Rasulullah SAW. Sedangkan asy-syekh adalah gelar bagi orang yang digelar karena beliau memiliki keluasan ilmu. Syekh itu gelar bagi orang yang dituakan, yaitu karena memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Di sini dikatakan fal hadisul awal azazani bihi al-allama asy-syekh, maka hadis yang pertama yaitu hadis yang diijazahkan kepadaku oleh al-allamah alim asy-syekh Muhammad al-Khatib. Namanya guru beliau adalah Syekh Muhammad al-Khatib, namanya Muhammad al-Khatib asy-Syami. Syami itu berasal dari Syam ya. Kalau sekarang disebut dengan Syria. Summa al-Madani, kemudian beliau juga berasal dari Madinah. Al-Madani itu Madinah. Al-Hambali, bermazhab Hambali. Nah, di sini di awal ini secara tidak langsung Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya sanad keilmuan di dalam ilmu agama. Di sini beliau menyatakan bahwa sanad keilmuan itu sangat penting. Sanad itu merupakan silsilah atau mata rantai keilmuan. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi belajar daripada gurunya Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Beliau menjelaskan di sini nama Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami ini adalah nama aslinya adalah wahwa Ibnu Utsman, namanya adalah bin Utsman, kemudian Ibnu Abbas bin Utsman an masyayikhi, dari guru-gurunya. Jadi ketika Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi mengambil ilmu ini dari Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami mengambil dari bin Utsman, kemudian bin Abbas bin Utsman, kemudian dari masyayikhnya, daripada guru-gurunya, muttasilan ila Abi Dzar, yang sampai kepada Abi Dzar, salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Jadi silsilah keilmuannya itu berturut sampai kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari mengambil hadis tersebut dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya sanad keilmuan, artinya ada mata rantai keilmuan. Maka ketika orang menyampaikan ilmu tanpa ijazah, tanpa sanad, ini sungguh diragukan keilmuannya. Karena ketika dia menyampaikan keilmuan tersebut, mungkin saja orang-orang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk, malah sebaliknya. Maka ketika seseorang menyampaikan ilmu agama, sungguh penting dari manakah sanad keilmuan yang didapatkannya. Apabila seorang belajar fikih, maka sanad keilmuannya juga harus ada mengenai fikih, silsilah keilmuannya, mata rantai keilmuannya. Di sini secara tidak langsung Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani mengajarkan kita bahwasanya pentingnya di dalam ilmu agama itu bersanad, artinya ada isnadnya, ada sandarannya, ada mata rantai keilmuannya dari guru ke guru, guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditanya, kamu belajar fikih dari mana?
belajar dari guruku ini mengambil ilmu dari guru ini, mengambil ilmu dari ini, mengambil ilmu dari ini, hingga kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mata rantai keilmuan, ya. Sanad yang disebut dalam istilah ilmu agama itu adalah dengan sanad. Kemudian dilanjutkan di sini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yaitu yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, ini berarti hadis kursi, ya. Hadis kursi itu adalah hadis lafaznya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui lafaz baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu az-zulma, mengharamkan perbuatan zalim atau aniaya, ala nafsi. Kalimatnya tidak berhenti sampai sini saja, tapi Allah mengatakan ala nafsi, terhadap diriku sendiri, kata Allah. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum, maka aku menjadikan perbuatan aniaya atau zalim itu muharraman, diharamkan. Fala tazalamu, diharamkan di antara kalian, maka fala tazalamu, janganlah kamu saling menganiaya atau saling menzalimi. Nah, di sini artinya apa? Bahwasanya Allah sendiri menyatakan Allah tidak pernah menganiaya dirinya sendiri, bahkan tidak menganiaya makhluknya, tidak menzolimi makhluknya. Mungkin saja makhluk itu sendirilah yang menzolimi dirinya sendiri. Maka benar dalam Al-Quran dikatakan, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini dalam hadis qudsi ini, ya ibadi. Ini hadis masih pertama, ya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastashhaduni ahdikum. Wahai hambaku, pada awalnya, pada hakikatnya kalian itu adalah hambaku yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali hambaku yang aku beri petunjuk. Dhal itu artinya sesat, waladhdallin, sesat dari jalan Allah. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, petunjuk. Jadi ibarat kita di dalam sebuah perjalanan, kita tersesat, ada petunjuk jalan. Jalan ini menunjukkan, contohnya kita mau ke Semarang, ada tulisan Semarang, ini namanya hidayah. Nah, hadaitu fastahduni, ketika kita dalam keadaan sesat, maka kita mintalah hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim, kenapa diperintahkan selalu minta hidayah? Di dalam surah Al-Fatihah disebutkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apakah kita itu sudah tidak dapat hidayah? Tidak. Justru kita diperintahkan untuk selalu minta hidayah pada Allah, petunjuk pada Allah, karena keadaan kita sebagai manusia ini selalu dalam keadaan lalai lupa, maka kita butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu berupa petunjuk bagi kita, mengetahui mana yang benar, mengetahui mana yang hak, dan mengetahui mana yang batil. Fastashhiduni uhdikum, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku beri hidayah. Berbicara tentang hidayah ini, ada yang bertanya, Ustadz, saya kan belum dapat hidayah, nanti aja tunggu hidayah. Hidayah itu tidak ditunggu, tapi dikejar. Dalam artian kita cari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika bertemu dengan orang-orang yang baik, ikuti orang-orang yang baik itu.
ikuti sifat baiknya, ikuti ibadahnya. Nah, ketika memandang masalah dunia, janganlah lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, karena akan menyebabkan kita berputus asa. Namun lihatlah orang yang lebih rendah masalah dunianya dari kita, ekonominya dari kita, maka kita akan muncul di dalam hati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hal ibadah, lihatlah orang yang paling soleh di hati kita, maka kita akan timbul rasa semangat, motivasi diri untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat orang yang lebih rendah dari kita dalam ibadahnya, maka akan menimbulkan rasa ketakaburan, kesombongan di dalam hati kita bahwa kita merasa lebih baik darinya. Tidakkah kita ingat bahwasanya iblis laknatullah alaih dulunya adalah seorang hamba Allah yang paling taat, paling rajin ibadahnya, bahkan ibadahnya ribuan tahun mengalahkan kita yang seumur jagung. Iblis laknatullah alaih hanya karena dengan kesombongannya, keangkuhannya yang menganggap dirinya khairum minhu, menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam, maka ia dilemparkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan nantinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena rasa angkuhnya, rasa sombongnya, merasa paling ibadahnya paling baik. Ya memang pada saat itu iblis laknatullah alaih adalah hamba yang paling taat, paling rajin ibadahnya di antara malaikat. Malaikat belum sampai ibadahnya sampai ribuan tahun, iblis sudah mendahului ibadahnya. Nah ini makanya kita dianjurkan ketika melihat orang yang lebih soleh dari kita, maka ikuti jejaknya supaya kita menjadi orang yang termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Tapi ketika melihat orang yang lebih rendah ibadahnya, lebih jarang beribadah dari kita, maka bersyukurlah, alhamdulillah. Jangan kita merasa tinggi hati, sombong. Nah, selanjutnya dikatakan ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hambaku, sesungguhnya pada awalnya hakikatnya kalian itu adalah hambaku yang lapar. Artinya apa? Kita ini sebenarnya kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, kita ini adalah hamba yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali hambaku yang aku beri makanan. Fastad'imuni ud'imukum, maka mintalah makanan padaku. Artinya apa di sini? Di sini bahwasanya segala rezeki, baik itu bentuk makanan, baik itu bentuk materi, baik itu apapun, itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pekerjaan kita itu adalah rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda dihormati, itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu tidak hanya berbentuk materi, namun non materi juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak Allah yang menggerakkan seluruhnya, tidak Allah dengan kuasa dan upayanya, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Maka janganlah menggantungkan sesuatu itu, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkanlah semuanya kepada Allah, termasuk pada urusan rezeki. Karena rezeki, ketika orang menggantungkan rezekinya dari pekerjaannya, ketika dia pensiun habis gajinya, maka yang timbul apa? Rasa sedih, gelisah. Dari mana lagi? Padahal ada Allah yang maha pemberi rezeki, ada Allah yang maha luas rezekinya, yang tidak habis-habis rezekinya. Maka gantungkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha Razzaq, yang maha Fattah, yang maha membuka segalanya. Nah, ketika seorang sudah menggantungkan seluruhnya, menganggap bahwa itu perbuatannya, menganggap bahwa itu adalah hasil jerih payahnya, maka nanti jangan salahkan dirinya, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan muncul di dalam dirinya rasa kekecewaan. Oh, saya bekerja, ini hasil keringat saya, tidak ini dan sebagainya. Padahal yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan itu, rezeki itu hanyalah wadah, wasilah, ataupun hanya sekedar sebab
semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tiada daya upaya, tiada daya kekuasaan kecuali kekuasaannya Allah, kecuali dayanya Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita ini digerakkan, jasad kita ini digerakkan bukan karena kita yang menggerakkan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara, saya bisa berbicara di hadapan panjenengan karena Allah menggerakkan lidah saya. Ketika saya ingin membicarakan sesuatu, memikirkan sesuatu, kemudian mau membicarakan sesuatu, tapi Allah tidak menginginkan hal tersebut, bisa jadi terputus apa yang saya bicarakan. Ketika kita makan, kita sudah memikirkan bahwasanya nasi itu sudah masuk ke dalam mulut kita, namun Allah berkehendak yang lain, maka nasi itu tidak akan sampai mengenyangkan kita, tidak akan sampai kepada mulut kita, sudah di ujung bibir kita. Namun kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka gantungkanlah segala sesuatu itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita gantungkan semua permasalahan hidup kita pada makhluk, maka akan muncul rasa kekecewaan kita, muncul rasa kesedihan kita. Maka gantungkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini, ya ibadi kullukum ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ini juga, wahai hambaku, sungguh-sungguhnya kalian itu pada awalnya, pada hakikatnya tidak berpakaian. Yang memberikan pakaian itu illa man kasautuhu, kecuali Allah yang memberikannya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku. Di sini juga Allah menyindir kita bahwasanya seluruhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pakaian kita, hidup kita, napas kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah kepada yang memilikinya. Serahkanlah kepada yang memilikinya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu sebagai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tukhti'una bil-lail, pasti melakukan kesalahan, bil-lail, pada malam hari, wan nahar, di siang hari. Kita ini tidak lepas dari kesalahan dan khilaf di waktu malam maupun di siang hari. Maka sepantasnya kita hamba ini memohon ampun pada Allah dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baginda Rasulullah, kalau kita ambil contoh dari baginda Rasulullah SAW, adalah merupakan hamba yang maksum, yang dimuliakan Allah, yang disucikan oleh Allah dari segala dosa. Beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah tanpa ada dosa. Beliau saja masih memohon ampun pada Allah. Seharinya di dalam satu riwayat dikatakan 70 kali, di riwayat yang lain dikatakan 100 kali beliau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka sudah sepantasnya kita mencontoh baginda Rasulullah SAW semampu kita. Kalau baginda Rasulullah SAW 100 kali, mungkin kita mampunya 100 kali. Kita mampu 100 kali, kita ucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Kita telah diajarkan setelah sholat mengucapkan astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Kita mohon ampun pada Allah, sesungguhnya Allah yang maha pengampun. Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak melakukan kesalahan dan khilaf satu hari itu. Maka kita disunnahkan mengucapkan kalimat istighfar sehari. Ya, kalau kita ngambil contoh, mungkin terlalu berat bagi Rasulullah SAW mencontohkan 100. Kita cukup semampunya, mungkin 3, 7, 9 dan lain sebagainya yang ganjil. Nah, kalau bisa kita ikuti sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan saya, Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni seluruh dosa-dosa hambaku apabila dia meminta ampun atau dia meminta
ampunan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih dalam hadis ini dikatakan, ya ibadi innakum lan tablughu durri wa tadurruni wa lan tablughu naf'i wa tanfa'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, segala mara bahaya yang aku berikan padamu, atau manfaat yang aku berikan, segala mara bahaya yang kamu berikan kepadaku tidak akan sampai padaku, atau segala manfaat yang kamu berikan padaku tidak akan juga sampai padaku, ataupun mara bahaya yang akan menghadapimu juga tidak akan terjadi tanpa keinginanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Jadi ketika seorang hamba akan mendapatkan mara bahaya, kemudian Allah tidak menginginkan hal tersebut, maka mara bahaya itu akan tidak terjadi. Ataupun demikian sebaliknya, manfaat atau kebaikan yang akan didapatkan oleh hamba, tapi namun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, maka tidak akan terjadi. Maka benar kata seorang pepatah Arab mengatakan terkait dengan takdir, qadarulaka, pepatah Arab ma muqaddaran laka sayatika walau kana ala jabalain wa ma lam muqaddaran laka layatika walau kana ala syafataik walau kana baina syafataik. Artinya apa? Sesuatu yang sudah ditakdirkan padamu, kata Allah, maka akan datang padamu, sampai padamu, kata Allah. Kata pepatah tersebut, mohon maaf, akan sampai padamu walaupun sesuatu tersebut berada di antara dua bukit yang curam, yang sulit diterjang, atau di antara dua gunung yang diterjang. Kalau memang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala padamu, maka hal tersebut akan kamu dapatkan, akan sampai padamu, akan kamu terima. Namun apabila sesuatu itu tidak ditakdirkan padamu, kata pepatah tersebut, maka tidak akan sampai padamu walaupun sudah berada di antara dua bibirmu. Artinya apa? Di sini dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin pasti terjadi, tidak mungkin terjadi, maka akan terjadi. Sesuatu yang mungkin menurut kita tidak bisa, maka mungkin bisa. Contoh sesuatu yang mungkin, sebaliknya sesuatu yang mungkin menurut kita bisa jadi tidak bisa. Contoh ketika kita contohnya tadi, ketika kita mau memasukkan makanan ke mulut kita, namun dengan kudrah, iradah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala tidak sampai. Makanan yang kita makan, dalam pikiran kita ini makanan ini akan sampai melalui mulut saya, sampai tenggorokan, sampai ke perut, tapi ternyata tumpah sebelum masuk mulut kita, atau jatuh sebelum masuk mulut kita. Ini semua dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi kalau kita membuat buruk pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada diri kita. Kemudian di sini dijelaskan, ini penjelasan yang tadi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila lau anna awwalakum, apabila manusia yang pertama yaitu Nabi Adam dikumpulkan, dan manusia yang terakhir nanti hari kiamat dikumpulkan, kemudian dikumpulkan juga bangsa jin di dalam satu tempat, kanu ala atqa, dan kemudian mereka itu memiliki hati, satu hati yang baik, yaitu hati yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini manusia, dari manusia awal sampai akhir, kemudian bangsa jin dikumpulkan, dan semuanya satu sifat takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala, soleh, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya la ma zada zalika fi mulki syai', tidak ada pengaruhnya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita jadi orang baik itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, namun itu kembali kepada diri kita
sendiri. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum, dilanjutkan kemudian wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahid. Begitupun sebaliknya, apabila kita ini semua manusia ini dari awal sampai akhir, kemudian seluruh makhluk jin dikumpulkan dalam satu tempat, dan semuanya ini memiliki hati yang kotor, hati yang jahat, itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada makhluk tersebut. Kita yang manusia, bangsa jin juga demikian. Kemudian selanjutnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahra. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya, wahai hambaku, kalau seandainya orang-orang pertama atau manusia pertama, yaitu Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir, kemudian bangsa jin seluruhnya yang awal dan yang akhir dikumpulkan dalam satu sa'idin wahid, di dalam satu tempat yang tinggi, kemudian mereka bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat mereka masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Fa'ataitu, maka aku akan berikan kepada setiap kulla wahidin mas'alatuhu. Jadi Allah akan memberikan seluruh bagi setiap yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya apa? Bahwasanya setiap manusia ini, setiap kita ini, baik dari manusia, golongan manusia maupun jin, semuanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya masing-masing, doanya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, hajatnya masing-masing. Dalam satu waktu itu juga Allah mampu memberikan seluruh permintaan hambanya. Ini menggambarkan bahwa ketika Allah, ini menandakan bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah mampu atas segala sesuatu. Di sini kata Allah, mana qasa jalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahra. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan di situ apa? Mana qasa jalika illa kama, itu tidak akan berkurang pemberianku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mukhit. Allah menggambarkan ibarat jarum. Ini ada lautan luas. Jarum ini mau membocorkan air laut itu, mengeringkan air laut itu. Ini jarum ini adalah pemberian Allah. Ibaratkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian Allah juga Subhanahu wa taala, yang laut itu yang luas itu, dari sekian pemberian yang luas itu, laut itu mau diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik jin dan manusia, itu hanya ibarat sebuah jarum yang membocorkan isi laut. Tidak kering rahmatnya Allah, tidak kering rezekinya Allah, tidak kering pemberiannya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang maha dalam. Nah, ini artinya apa? Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, seluruh manusia, baik manusia yang pertama sampai yang terakhir, bahkan jin, bangsa jin yang pertama maupun yang terakhir, dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian mereka bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala doa mereka, dengan segala permintaannya mereka. Dalam satu waktu itu Allah mampu memberikan segala permintaan mereka. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, dikatakan selanjutnya apa? Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ya ibadi innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu semua kembali kepada perbuatan kamu, amal kamu. Uhsiha lakum, jadi jika amal kita itu baik, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang baik. Summa uwaffikum iyyaha,
Faman wajada khairan falyahmidillah. Maka apabila seseorang itu ketika berbuat baik kemudian dia mendapatkan hasil dari perbuatan baiknya itu, maka kita diperintahkan oleh Allah SWT, falyahmidillah, ucapkanlah alhamdulillah. Bagi seorang hamba yang beriman tentunya dia akan selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan sedih pun dia pasti akan bersyukur pada Allah. Dia masih mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dituntut selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kata Allah, falyahmidillah, pujilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan kata alhamdulillah. Kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambahi rasa syukurmu itu. Mungkin kita sudah ditakdirkan rezekinya sebegini, sedikit, tapi karena rasa syukur kita dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita itu, maka Allah tambahkan rezeki yang lain. Mungkin takdir kita rezekinya sedikit, tapi kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, jatahmu. Ini. Wala in kafartum. Namun apabila yang sedikit ini saja tidak kita syukuri, maka Allah, tunggulah azabnya Allah. Azabnya Allah di dunia, azabnya Allah di akhirat. Azabnya Allah di dunia, hatinya selalu gelisah, tidak merasa cukup dan sebagainya. Ya Allah, rezekinya kok segini terus. Ini kenapa? Karena kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal napas yang dihirup itu adalah rezeki dari Allah. Mata ini masih bisa melihat di pagi hari adalah rezeki dari Allah. Masih bisa melihat anak istri kita tersenyum adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dikatakan di sini apa? Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Namun apabila dia berbuat jahat, berbuat buruk, kemudian dia mendapatkan hasil dari perbuatan jahatnya itu, hasil dari perbuatan buruknya itu hasil yang buruk, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Salahkanlah dirinya sendiri yang telah berbuat jahat sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan ataupun balasan dari perbuatan buruk yang dilakukannya. Nah, perbuatan baik dibalas oleh Allah dengan pahala, perbuatan buruk juga dibalas oleh Allah dengan azabnya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wal hadisus tsani. Ini kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, hadis yang kedua dikatakan apa? Azazani bihi al-allamah as-Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Masri ba'da an azazani bihi as-Sayyid Abdul Wahhab ibni Ahmad Farhad asy-Syafi'i an masyaikhi musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah ibnu Amru ibni al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kedua ini azazani, kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dijazahkan oleh Allamah as-Sayyid, namanya Allamah as-Sayyid Ahmad al-Mursafi. Jadi guru beliau bernama Ahmad al-Mursafi, kemudian juga telah diijazahkan oleh al-Mursafi ini berasal dari al-Masri al-Misri dari Mesir. Ba'da an azazani, setelah diijazahkan juga oleh gurunya bernama as-Sayyid Abdul Wahhab ibni Ahmad, Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad asy-Syafi'i, bermadzhab asy-Syafi'i. Dari masyaikhnya, dari guru-gurunya musalsalan, bermata rantai kepada orang-orang yang terdahulu, bil awwaliyah ila Abdullah, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi salah satu sahabat Rasulullah SAW, Amr bin As, yang diutus sebagai gubernur di Mesir waktu itu. Nah, ini
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin As, dari hadisnya itu berbunyi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang saling mengasihi, yarhamuhur rahman, maka mereka akan dikasihi oleh yang maha rahman, yang maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangi, cintailah, kasihilah siapapun yang ada di muka bumi ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis tersebut. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, yarhamkum man fis sama, maka seluruh makhluk yang ada di langit, dalam artian malaikat, akan menyayangi kita, mengasihi kita. Jadi kita diperintahkan di sini apa? Saling mengasihi, saling mencintai sesama. Apabila kita sesama agama muslim, maka saling mengasihi, saling mencintai sesama agama muslim. Apabila berbeda agama, dahulukan rasa kemanusiaan kita sebagai manusia, cintailah ia sebagai manusia yang berbeda agama. Kalau berbeda agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu, saling toleransi. Artinya dahulukan kemanusiaan kita, dahulukan rasa kasih sayang kita. Apabila tidak bisa membantunya dengan karena dia tidak seagama, maka bantulah ia dengan rasa kita sebagai manusia yang sama, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama manusia. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, wal ma'na ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar bi qatlihi. Artinya apa? Kita disuruh, kata Imam Nawawi di sini, ar-rahimuna man fil ardi, yaitu mengasihi seluruh yang ada, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini, baik itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berakal maupun yang tidak berakal, baik itu manusia maupun hewan. Hewan-hewan di sini maksudnya hewan-hewan yang tidak dibunuh, yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Seperti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa saya ada beberapa hewan, ada 5 hewan yang diistilahkan dengan khomsu pawasik, seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang, kemudian hewan-hewan yang buas. Ini kita diperintahkan untuk membunuhnya. Selain itu kita diperintahkan untuk mengasihi, untuk menyayangi, untuk mencintai. Contoh ibarat kucing, umpamanya kita mengasihi hewan kucing dan sebagainya. Selain hal tersebut, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kata Imam Ibnu Umar Al-Jawi di sini, ar-rahimuna liman fil ard, jadi mengasihi dan mencintai seluruh yang ada di muka bumi, min adamiyin wa hayawanin, dari manusia maupun hewan. Lam yu'mar bi qatlihi, yaitu hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Bil ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim, yaitu berbuat baik terhadap mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi, berbuat baik pada mereka juga. Artinya apa? Di sini para malaikat juga ikut mendoakan kita yang baik. Kita memiliki sifat yang kasih, sifat yang menyayangi, sifat yang mencintai sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca dalam sebuah kitab yang lain, dikatakan bahwasanya penghuni langit, yaitu para malaikat, itu lebih banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada penghuni bumi, yaitu manusia maupun jin. Maka ketika kita berbuat baik, ketika kita mengasihi sesama, ketika kita mencintai sesama, maka yang di atas atau para malaikat, penghuni langit dan lain sebagainya, itu ikut juga mengasihi kita, mencintai kita. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang mengasihi akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarhamkum man fis sama, dan orang-orang yang ada di langit atau penghuni langit juga akan mencintainya. Inilah makna dari hadis tersebut. Kemudian dikatakan di sini, kita ringkas, ruya
Al-Ghazali. Di sini Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawawi memberikan sebuah contoh. Ruwiya Al-Ghazali bin Naumi, dikatakan diriwayatkan bahwasanya Imam Al-Ghazali melihat bermimpi. Di dalam mimpinya apa? Faqila lahu, dikatakan padanya, ma fa'alallahu bika faqala, apa yang telah Allah perbuat padamu wahai Imam Al-Ghazali di dalam mimpimu? Maka Imam Al-Ghazali menceritakan bahwasanya faqala auqafani baina yadayhi, jadi Allah Subhanahu wa taala menghadapkanku di hadapannya, wa qala li bima qaddamta alayya, kemudian Allah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai hambaku Imam Al-Ghazali, apa yang telah engkau bawa kepadamu dari perbuatanmu, amalmu? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, wasurtu al-quru a'mali, kemudian aku, kata Imam Al-Ghazali, menyebutkan seluruh amal perbuatanku yang baik. Faqala lam aqbaluha, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menerima seluruh amal baikmu wahai Imam Al-Ghazali. Hatta aghasta, kemudian wa inna ma qabiltu minka zata yaumin nazalat zubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, aku hanya menerima satu amalan yang kamu lakukan, ketika seekor lalat turun di penamu, menghisap ujung penamu, menghisap tinta dari ujung penamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu membiarkan hewan tersebut, lalat tersebut, untuk meminum tintamu karena rasa kasihanmu padanya. Nah, ini karena rasa kasihmu, rasa cintamu pada lalat tersebut, kamu membiarkan ia minum, karena kamu merasa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku terima amalanmu itu. Nah, ini sebagai contoh bagi kita bahwasanya mungkin saja seluruh amal kebaikan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut kita pahalanya mungkin besar, menurut kita kita sudah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi ada amalan kecil yang ringan, sepele menurut kita, justru itu yang mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi mungkin amal-amal yang ringan, yang menurut kita hal sepele, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menjamin seluruh amal kebaikan yang kita lakukan itu tentunya diterima oleh Allah, kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya bahwa seluruh amal kebaikanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya, bahkan kamu wahai Rasulullah? Nggih, kata Rasulullah. Ya, bahkan saya, kata Rasulullah. Kecuali rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tagammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahiku dengan rahmatnya. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Maka amal kita itu tidak ada yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kembali, innamal a'malu binniyat, niatkanlah karena Allah, niatkanlah karena Rasulullah SAW. Namun perlu diingat, wa innamal a'malu khawatimah. Jadi setiap amal itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhirnya, penutupnya. Apakah amal tersebut husnul khatimah, artinya amal tersebut tertutup berakhir dengan amal yang baik, ataupun su'ul khatimah, artinya amal tersebut berakhir dengan keadaan yang buruk. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai nanti amal kita, sampai di akhir ujung hayat kita, amal kita itu adalah amal yang baik. Betapa banyak orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya, namun di akhirnya berakhir dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak contoh di lingkungan kita, banyak contoh di kehidupan kita sehari. Mungkin 60 tahun dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhirnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita ini, niat kita yang awal baik itu kita akhiri dengan perbuatan atau amal yang baik sampai finish, sampai akhirnya nanti nilainya juga baik. Nah ini, wa innamal a'malu
khawatimahu. Dan amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah akhir dari amal tersebut. Apakah amal tersebut baik atau buruk? Maka kita berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti amal kita adalah amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian ini mengisahkan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meminta, "Wahai Imam Ghazali, tunjukkan padaku apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu, amal apa kebaikan yang kau lakukan." Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan seluruh amal ibadahnya, seluruh kebaikannya kepada Allah. Namun Allah mengatakan, "Ana la uqbil." Saya tidak terima. La uqbiluha, lam uqbiluha, kata Allah. Tidak terima amal ibadahmu seluruhnya kecuali satu amal saja. Apa itu? Yaitu hinama akhadta, hinama qabiltu minka wa innama qabiltu minka jata yaumin nazalat zubabatun. Yaitu ketika seekor lalat turun ke penanya Imam Al-Ghazali, kemudian meminum tintanya. Dari pena tersebut Imam Al-Ghazali berhenti menulis dan membiarkan hewan lalat tersebut meminum. Nah, artinya di sini apa? Bahwasanya kita diperintahkan mengasihi sesama, bahkan pada hewan yang tidak berakal yang menurut kita jijik. Ini di situ bisa jadi menyebabkan amal kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak dengar cerita seorang wanita wanita yang melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu melacur selama hidupnya. Kemudian dia ingin meminum, dia mengambil air dari sebuah sumur. Nah, di situ ternyata ada seekor anjing juga yang kehausan, yang hampir lemah. Nah, dia kemudian memberikan air minum itu kepada anjing tersebut. Namun ternyata setelah memberikan anjing itu minuman, ia meninggal. Ternyata Allah mengampuninya. Begitupun cerita yang lain, kisah-kisah yang lain, yang selama hidupnya dia melakukan pembunuhan, namun di hatinya, di akhir hayatnya dia ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melangkah ingin berbuat baik, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, di situ juga Allah mencabut nyawanya dan Allah mengampuni dosanya karena niat baiknya tadi. Maka semuanya itu adalah penutupnya tadi kembali, innamal a'malu khawatimah. Seluruh kegiatan aktivitas kita ini di dunia ini nanti akhirnya apa? Yang terakhir itu bagaimana? Apakah baik atau tidak? Maka kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi husnul khatimah, jadi tutup dengan perbuatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini dikatakan Imam atau Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani, al-jazmu ala annahu jawabul amri war raf'u ala annahu jumlatun du'aiyah wa huwa aula li anna du'a sallallahu alaihi wasallam ghairu mardud. Jadi kalimat yarhamkum dalam hadis tersebut, irhamu man fil ardi yarhamkum. Yarhamkum mimnya sukun, atau boleh dibaca yarhamukum mimnya dhammah. Maka kalau kita sukunkan, di sini dikatakan ada dua riwayat, kalau dijazamkan atau disukunkan, itu berarti merupakan jawabun amri, merupakan sebuah jawaban bagi suatu perintah di situ ya. Warrafu ala annahu jumlatun di ayat. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai dhammah yarhamukum, maka itu merupakan jumlah doaiyah, kalimat doa. Maka ini wa huwa aula, ini dikatakan lebih utama. Jadi baca hadis tersebut kita baca dengan dhammah, yarhamukum man fis sama. Artinya di sini karena doa baginda Rasulullah SAW dikatakan oleh Imam Nawawi di sini ghairu mardud, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ditambahkan oleh oleh Syekh Nawawi Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dikatakan beliau apa? Wa min asbabi husnil khatimah.
dan salah satu sebabnya husnul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa sebab-sebabnya? Dari antara salah satu sebab kita menjadi husnul khotimah nanti, al-muwazabati ala hadza doa. Kita sering-sering membaca doa berikut, kata kata Syekh Nawawi Ibnu Uwaimah. Apa doanya? Beliau menyebutkan di sini, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika fid dharaini. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah umat Nabi Muhammad ini bijamili, dengan kesempurnaan, dengan keindahan yang diberikan pada mereka, fi dharaini, darun satu, dunia, dharaini berarti dunia dan akhirat. Artinya apa? Muliakanlah umat Muhammad ini ya Allah dengan kemuliaan sebaik-baiknya kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Jadi Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid dharain. Ini doa yang pertama yang kita dawamkan, kita sering bacanya, maka ini akan menjadi sebab, kata kata Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, menjadi salah satu sebab kita husnul khotimah. Atau doa yang lain dikatakan di sini, masih ada sambungan doanya, Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bi jamili awaidika fid dharaini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kemuliaan yang engkau jadikan pada bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sebab-sebab dari husnul khotimah disebutkan kembali, wa min hal muwazabatu ala hadidah, dan di antaranya juga ada yang melakukan sering membacakan doa berikut, bainas sunnati subhi wa fardhi, di antara salat sunnah subuh dan sunnah fardu subuh itu sendiri. Apa doanya? Di sini dikatakan, ini yang sering dibacakan oleh para ulama kita, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Wahai Allah, Tuhan kami, ampunilah seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah, kasihilah umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah segala keburukan, aib-aib saudara kami umat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummatan sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala kesalahan umat sayyidina Muhammad. Allahumma faz umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihilah, cintailah umat sayyidina Muhammad rahmatan amman, yaitu dengan kasihmu yang secara menyeluruh. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala umat Nabi Muhammad maghfiratan amman, dengan ampunanmu secara menyeluruh. Ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah jalan keluar dari segala permasalahan umat Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan lagi di sini, farajan ajilan ya Rabbal Alamin, dengan jalan keluar yang cepat, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian diantaranya sebab-sebab husnul khatimah juga disebutkan di sini apa? Wa minha mulazamatu hadzal du'a, dan diantaranya juga mempersering membaca doa-doa berikut, yaitu doanya apa? Wa huwa ya rabba kulla syai', wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika ala kulli syai', dengan seluruh kudrat dan iradatmu terhadap segala sesuatu. Ighfir li kulli syai', ampunilah aku dengan terhadap segala sesuatu. Wala tas'alni an kulli syai', dan janganlah engkau menuntutku terhadap segala sesuatu. Wala tuhasibni bi kulli syai', dan janganlah engkau menghisapku, menghitungku terhadap segala sesuatu. Wa'atini kulli syai', dan berikanlah aku segala sesuatu. Jadi ini doa-doa yang disarankan oleh Imam
atau Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi yang mungkin menjadi salah satu sebab kita nanti menjadi husnul khatimah, yaitu mendoakan sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan bagi para hadirin hadirat yang mendengarkan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi dan mohon dimaafkan, dan apabila terdapat ilmu dan manfaat di dalamnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang maha memiliki ilmu tersebut. Jadi mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan kajian kitab kita ini pada bab yang kedua, nanti membahas tentang makalah-makalah yang ada di dalam kitab Nasaul Ubad. Nah, jadi demikian tadi muqaddimah dari kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.